Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari dengan NPM 231101159. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai bab 5, yaitu tentang kepribadian dan perbedaan individu. Oke, jadi sebelum masuk materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkannya setelah kita mempelajari bab ini, kita bisa mengetahui perbedaan antara kesesuaian orang pekerjaan dan kesesuaian orang organisasi, kemudian kepribadian dan cara pengukurannya, kerangka kepribadian, indikator lain yang relevan dengan OB atau organizational behavior, kemudian situasi dan kepribadian, relevansi kemampuan intelektual dan fisik dengan OB, serta instrumental nilai-nilai kepribadian. Oke, di sini ada perbedaan kesesuaian orang pekerjaan dan kesesuaian orang organisasi. Yang pertama, kesesuaian orang pekerjaan. Fokusnya adalah apakah seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang cocok dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tujuannya supaya orang tersebut bisa menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya ada kesesuaian orang organisasi. Fokusnya pada kecocokan antara nilai-nilai pribadi seseorang dan budaya atau cara kerjanya di perusahaan. Memiliki tujuan untuk memastikan bahwa orang tersebut merasa nyaman dan bisa bekerja dengan baik dalam suasana perusahaan tersebut. Lalu di slide selanjutnya ada teori kesesuaian orang pekerjaan. Teori ini mengidentifikasi 6 tipe kepribadian, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional, yang cenderung cocok dengan jenis pekerjaan tertentu. Kesesuaian antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan tingkat kepuasan kerja dan keinginan untuk pekerjaan dengan kepribadiannya. Semakin cocok pekerjaan dan dengan kepribadian, semakin puas karyawan dan semakin kecil kemungkinan mereka untuk keluar. Yang kedua, ada teori kesesuaian orang organisasi atau person-organization fit. Teori ini menyatakan bahwa orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Karyawan dengan budaya organisasi cenderung lebih puas dan bertahan lebih lama, sementara mereka yang tidak cocok cenderung meninggalkan organisasi. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah keseluruhan pola perilaku, pemikiran, dan emosi yang dimiliki seseorang yang cenderung konsisten sepanjang waktu dan dalam berbagai situasi. Ini adalah bagaimana seseorang merespon dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian mencakup sifat-sifat yang relatif stabil, seperti introversi atau ekstroversi, ketelitian, keterbukaan terhadap pengalaman, dan masih banyak lagi. Contohnya, jika seseorang menghadapi situasi stres, ada yang cenderung tenang dan mencari solusi, sementara yang lain mungkin menjadi cemas atau gugup. Nah, cara yang paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melalui tes atau survei laporan diri. Dalam tes-tes ini, nanti individu akan diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan tentang diri mereka sendiri, seperti bagaimana mereka bereaksi dalam situasi tertentu, apa yang mereka rasakan dalam kondisi tertentu, dan sebagainya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah kerangka kepribadian. Jadi, kerangka kepribadian itu membantu kita untuk memprediksi perilaku. Nah, ada 3 jenis macam yang dapat membedakan cara kita mengukur kepribadian ini. Yang pertama adalah Myers-Briggs Type Indicator atau yang biasa kita sering dengar adalah MBTI. Jadi, MBTI ini tuh merupakan tes kepribadian yang memanfaatkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Nah, tes ini tuh merupakan instrumen penilai kepribadian yang paling banyak di dunia. Saya juga yakin teman-teman di sini semua sudah melakukan tes ini. Jadi kita tuh dihadapi 100 pertanyaan kepada orang-orang tentang bagaimana mereka biasanya merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Nah, kita tuh nanti diklasifikasikan sebagai extrovert or introvert, sensy or intuitive, thinking or feeling, dan yang terakhir judging or perceiving. Nah, yang kedua adalah Big Five Personality Model. Jadi model kepribadian 5 besar ini tuh merupakan kepribadian yang mengusulkan 5 dimensi dasar yang mencakup sebagian besar perbedaan dalam kepribadian manusia. Nah, Big Five Personality Model ini memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah kehati-hatian atau ukuran konsistensi dan keandalan pribadi. Lalu yang kedua adalah stabilitas emosional. Ini mengukur kemampuan seseorang untuk menahan stres. Lalu yang ketiga adalah ekstrovert atau pendekatan rasional terhadap dunia sosial. Yang keempat adalah keterbukaan atau orang yang tertarik dengan hal baru atau pengalaman baru. Dan yang terakhir adalah kesetujuan atau individu yang ramah kepada orang lain.
Keramahan di tempat kerja. Individu yang ramah cenderung lebih berhasil dalam pekerjaan yang berorientasi pada hubungan antar pribadi seperti layanan pelanggan. Terdapat 5 sifat besar. Pertama, ada stabilitas emosional, kedua ekstroversi, ketiga keterbukaan, keempat keramahan, dan yang terakhir ada kehati-hatian. Selanjutnya ada the dark triad, kepribadian negatif atau sifat yang tidak diinginkan secara sosial lainnya yang terdiri dari Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Machiavellianisme sendiri adalah tingkatan pragmatis seseorang menjaga jarak emosional dan meyakini bahwa tujuan dapat membenarkan cara. Selanjutnya ada narsisme, yaitu pribadi sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, membutuhkan validasi atau kekaguman yang berlebihan. Selanjutnya ada psikopat, kurangnya kepedulian terhadap orang lain dan rasa bersalah atau menyesal ketika tindakan menyebabkan kerugian. Oke, selanjutnya ada indikator yang relevan dengan OB atau perilaku organisasi atau organization behavior. Nah, itu ada yang pertama ada core self evaluation atau evaluasi diri inti. Jadi evaluasi diri inti itu adalah kesimpulan akhir yang didapatkan seorang individu tentang kemampuannya, kompetensinya, dan harga diri mereka sebagai kepribadian itu atau pribadi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada self monitoring. Self monitoring itu adalah pemantauan diri. Nah, pemantauan diri ini sendiri itu adalah ciri kepribadian yang mengukur kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan faktor situasi eksternal dari diri mereka sendiri itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada proactive personality. Nah, proactive personality itu atau kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai terjadi perubahan yang berarti dari diri mereka itu sendiri. Nah, dibandingkan dengan orang lain yang umumnya bereaksi terhadap situasi yang sama yang telah terjadi pada diri mereka itu sendiri. Selanjutnya ada kepribadian dan situasi. Nah, apa hubungan dan bagaimana konteks atau situasi dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku di tempat kerja? Hal ini akan dijelaskan dengan dua kerangka teoritis, yaitu teori kekuatan situasi atau situation strength theory dan teori aktivasi sifat atau trait activation theory. Yang pertama, teori kekuatan situasi. Apa itu kekuatan situasi? Nah, di sini teori kekuatan situasi adalah suatu teori yang menunjukkan bahwa cara kepribadian diterjemahkan ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Situasi yang kuat menunjukkan kepada kita apa perilaku yang benar, menekan kita untuk menunjukkannya dan mencegah perilaku yang salah. Begitupun pada situasi sebaliknya. Di sini, teori kekuatan situasi memiliki 4 komponen, yaitu kejelasan, konsistensi, kendala, dan konsekuensi. Teori selanjutnya adalah teori aktivasi sifat. Teori aktivasi sifat adalah suatu teori yang memperkirakan bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifkan suatu sifat lebih dari yang lain. Dengan teori aktivasi sifat ini, kita dapat meramalkan pekerjaan mana yang sesuai dengan kepribadian kita. Kesimpulannya, kepribadian dan situasi sama-sama mempengaruhi perilaku kerja. Tetapi, ketika situasinya lebih tepat, kekuatan kepribadian untuk memprediksi perilaku bisa lebih tinggi. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas atau potensi seseorang dalam menjalankan tugas di berbagai tempat kerja. Kemampuan sendiri terbagi jadi 2 kelompok besar, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual sendiri lebih merujuk kepada aktivitas mental seperti berpikir dan bernalar, kemudian untuk memecahkan masalah. Ada 7 dimensi kemampuan intelektual yang sering menjadi acuan. Yang pertama ada kecakapan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif dan deduktif, visualisasi spasial, dan memori. Sedangkan untuk kemampuan fisik sendiri itu lebih mengandalkan stamina, ketangkasan, serta kemampuan fisik lainnya. Contohnya kalau seorang pemadam kebakaran itu pasti lebih besar kemampuan fisiknya, ketahanannya daripada
profesi-profesi yang lain yang mungkin mengandalkan kemampuan intelektualnya. Dengan kata lain, setiap pekerjaan memerlukan kombinasi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, yang mana kombinasi ini sangat bervariasi tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh adalah nilai-nilai. Nilai merupakan keyakinan dasar bahwa beberapa tindakan dan hasil yang lebih disukai secara moral, sosial, atau pribadi daripada yang lain. Ketika seseorang memberikan peringkat nilai-nilai mereka dalam hal intensitas, kita mendapatkan gambaran tentang sistem nilai orang tersebut. Kita semua memiliki hierarki nilai sesuai dengan kepentingan relatif yang kita tetapkan pada nilai-nilai seperti kebebasan, kesenangan, harga diri, kejujuran, kepatuhan, dan kesetaraan. Nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi, dan mereka mempengaruhi persepsi kita. Nilai-nilai tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai terminal. Nilai terminal ialah keadaan akhir yang diinginkan dalam kehidupan, seperti tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Contoh dari nilai tersebut ialah kemakmuran dan keberhasilan ekonomi, kebebasan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia, serta makna hidup. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah cara berperilaku atau cara yang lebih disukai seseorang untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contoh dari nilai tersebut ialah otonomi dan kemandirian, kedisiplinan pribadi, kebaikan, serta orientasi pada tujuan. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah pemahaman tentang kepribadian dan perbedaan individu sangat penting dalam perilaku organisasi karena mempengaruhi sikap, kinerja, dan keputusan karyawan. Model seperti 5 besar dan triad gelap membantu memahami bagaimana kepribadian itu dapat mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Tidak ada kepribadian yang ideal untuk semua situasi, sehingga penting bagi manajer dan semua karyawan untuk memahami kepribadian masing-masing guna menyesuaikan peran dengan lebih efektif.